Guys, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan dari kelompok 7. Yang pertama ada Nama aku Muhammad Subhan Abdi. Hai, perkenalkan nama aku Anissa Maridiana Kuda. Semuanya, perkenalkan nama saya Putri Hadi. Menurut kalian, data itu apa sih? Pada dasarnya, data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau tanggapan. Sebagai contoh, data yang diperoleh dari sebuah penelitian dengan menggunakan metode-metode tertentu dapat menjadi lebih kompleks untuk menyajikan sebuah informasi baru atau bahkan solusi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kemudian ada syarat data yang baik. Yang pertama, ia harus objektif. Yang kedua, harus representatif atau mewakili. Lalu yang ketiga, yaitu kesalahannya sampling kecil. Kemudian yang keempat, dia harus up to date. Lalu yang terakhir, dia harus relevan. Pada umumnya, data dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumbernya. Adapun jenis data yang seringkali digunakan menurut sifatnya, yakni data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal atau lisan atau kata, bukan dalam bentuk angka. Contohnya, wawancara. Kemudian, data kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Ciri-cirinya posisi data setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Lalu, data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ciri-cirinya posisi data tidak setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya kepuasan kerja dan motivasi. Kemudian data kedua berdasarkan sifatnya yakni ada data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Contohnya hasil survei dan olahan data statistik. Data kuantitatif dibagi juga menjadi dua, yaitu data interval dan data rasio. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Ciri-cirinya tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya, temperatur yang diukur berdasarkan 0 Celcius dan sistem kalender. Lalu, data yang berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah ditentukan dan mempunyai titik nol absolut. Ciri-cirinya tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya, gaji, skor ujian, dan jumlah buku. Selanjutnya, klasifikasi data berdasarkan sumbernya terdapat jenis data internal dan eksternal. Data internal adalah sebuah data asli yang menguraikan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data ini dihasilkan melalui penelitian sendiri, bukan data hasil dari orang lain. Contoh dari data internal adalah data penjualan, data stok gudang, data pegawai, dan sebagainya. Lalu, data internal adalah data yang sering digunakan untuk keperluan internal saja. Sedangkan data eksternal adalah data yang menguraikan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi. Biasanya, data ini didapat dari hasil penelitian orang lain. Misalnya adalah data tingkat preferensi pelanggan, data konsumen dalam penggunaan suatu produk, dan sebagainya. Kemudian, klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu ada jenis data sekunder dan jenis data primer. Data primer atau data asli merupakan data yang dikumpulkan dan berasal dari sumber asli atau tangan pertama.
Data ini harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Contoh data primer yakni hasil wawancara. Lalu, data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah diolah. Contoh data sekunder antara lain catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah seperti buku, laporan, berita analisis oleh media, situs web, jurnal, dan lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulan. Yang pertama yaitu data cross-section adalah merupakan data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalnya, laporan penjualan per 17 November 2019, data pelanggan PT Maju Sukses bulan Agustus 2018, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada data time series atau berkala, adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya, data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah dari tahun 2014 hingga 2019, jumlah pendaftar calon haji Indonesia dari tahun ke tahun, dan sebagainya. Bentuk-bentuk distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pola frekuensi pada berbagai nilai apa yang dijelaskan oleh tabel frekuensi, histogram, atau poligon frekuensi. Terdapat beberapa bentuk pola distribusi frekuensi sebagai berikut. Yang pertama adalah distribusi frekuensi unimodal atau normal curve. Distribusi frekuensi unimodal adalah bentuk distribusi frekuensi dengan satu titik nilai puncak yang memiliki frekuensi tertinggi atau lebih besar di antara lainnya. Berikut adalah histogram dari distribusi frekuensi unimodal. Yang kedua adalah distribusi frekuensi bimodal. Distribusi frekuensi bimodal adalah bentuk distribusi yang merujuk pada distribusi apapun yang memiliki dua titik nilai puncak utama, terlepas dari apakah puncak tersebut memiliki ketinggian yang sama atau tidak. Berikut adalah histogram dari distribusi frekuensi bimodal. Yang ketiga adalah distribusi frekuensi multimodal. Distribusi frekuensi multimodal adalah bentuk distribusi yang merujuk pada nilai titik puncak yang lebih dari dua titik di mana di antara titik dipisahkan oleh titik yang memiliki frekuensi yang lebih rendah atau lebih sedikit. Berikut adalah histogram dari distribusi frekuensi multimodal. Baiklah, yang selanjutnya adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi rektanguler ini adalah merujuk pada suatu bentuk distribusi yang telah memiliki sebuah nilai frekuensi yang seluruhnya hampir sama. Berikut adalah contoh hologramnya. Baiklah, yang kelima adalah symmetrical distribution. Adalah sebaran distribusi simetris di mana suatu pola frekuensi pada sisi kiri dan kanan sama, terlihat seperti bayangan cermin satu sama lain. Berikut adalah contoh hologramnya. Yang keenam ada skewed distribution. Skewed distribution adalah sebuah sembaran distribusi yang tidak simetris di mana sebaran frekuensi sebuah nilai memiliki salah satu sisi yang memanjang sehingga terlihat seperti bentuk ekor. Berikut adalah contoh hologramnya. Yaitu ada min, median, modus, desil, persentil, dan kuartil. Baik, langsung saja saya ingin membacakan pengertian dari min terlebih dahulu. Pengertian min. Min adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Min adalah metode yang umum digunakan dalam statistik. Min dapat digunakan dengan mudah, dihitung dengan rumus sederhana. Min adalah perhitungan yang biasanya digunakan oleh bersama-sama dengan modus dan median. Nilai min dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Min atau rataan dapat dicari dari berbagai jenis data tunggal atau data kelompok. Min atau rataan dapat dicari dengan berbagai jenis data tunggal, yaitu rumus min dengan data tunggal yaitu min sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data.
Intinya adalah hanya perlu jumlahkan semua angka, lalu bagi dengan banyaknya angka yang ada. Begitu. Setelah mengetahui apa itu min, penting juga untuk memahami apa itu median dan modus. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu median. Nah, median adalah nilai tengah setelah data yang diurutkan. Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median kadang-kadang digunakan sebagai kebalikan dari min ketika ada pengkecilan dalam urutan yang mungkin mendistorsi rata-rata nilai. Median dapat digunakan untuk menentukan perkiraan rata-rata atau rata-rata, tetapi tidak bisa disamakan dengan min. Nah, selanjutnya cara mencari nilai median, yaitu cara menentukan nilai median ada dua cara, yakni median data tunggal dan median data interval. Median data tunggal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal ganjil dan data tunggal genap. Nah, untuk mencari median, data harus disusun yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk menentukan nilai median dalam urutan angka, angka-angka tersebut harus terlebih dahulu diurutkan atau diatur dalam urutan nilai dari yang terendah ke tertinggi atau ke tertinggi sampai ke terendah. Jika ada bilangan ganjil, nilai mediannya adalah bilangan yang ada di tengah dengan jumlah bilangan yang sama di bawah dan di atasnya. Jika ada jumlah angka genap dalam daftar angkanya, pasangan tengah harus ditentukan, dijumlahkan, dan dibagi dua untuk mencari nilai median tersebut. Dapat dilihat bahwa di PPT tersebut sudah dijelaskan, yaitu rumus menghitung median data tunggal ganjil dan rumus cara menghitung median dengan data tunggal genap. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang pengertian dari modus. Modus adalah data yang mempunyai frekuensi terbesar. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika tersebut. Nah, cara mencari nilai modus adalah dengan mengurutkan nilai sebuah data dari yang terendah hingga ke tinggi. Nilai yang paling banyak disebut merupakan modus dari data tersebut. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan pengertian dan cara mencari dari nilai desil dan persentil. Nah, pengertian dari desil adalah istilah dalam statistika untuk membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata. Sedangkan persentil adalah istilah dalam statistika untuk yang membagi kelompok data menjadi 100 bagian yang sama rata. Jadi perbedaannya adalah jika desil itu membagi menjadi 10, sedangkan persentil menjadi lebih banyak, yaitu 100 bagian kelompok. Nah, selanjutnya dari rumus dari persentil juga bisa digunakan baik pada data tunggal maupun data kelompok. Namun rumusnya yang dipakai sedikit berbeda. Berikut adalah rumus-rumus dari persentil dan data tunggal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rumus persentil dari data tunggal, yaitu PI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 100. Jadi PI itu merupakan persentil ke I, N banyaknya data. Jadi tinggal dimasukkan data yang diperoleh lalu dijumlahkan, lalu dapatlah persentil dari data tunggal tersebut. Karena dari nilai persentil itu ada data tunggal dan data kelompok, selanjutnya saya akan menjelaskan data kelompoknya. Nah, data kelompok ini lebih banyak rumusnya dibandingkan data tunggal, yaitu PI sama dengan PB tambah dalam kurung I per 100 N dikurang FK per FI kali V. Nah, PI itu adalah persentil ke I, TB tepi bawah kelas desil, P panjang kelas, N banyak data, FK jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FI-nya yaitu frekuensi kelas desil. Nah, setelah mengetahui rumus desil dan rumus persentil, dengan kalian dapat memasukkan angka-angka yang kalian peroleh, lalu ketemulah hasil dari desil dan persentil tersebut, yang merupakan data tunggal dan data kelompok. Baik, yang terakhir yaitu pengertian dari kuartil. Kuartil adalah suatu rumus yang membagi suatu data menjadi kepada 4 yang sama banyak. Kemudian dari setiap data yang terbagi sama banyak tersebut dibatasi oleh sebuah nilai.
Setelah itu, kita akan membahas jenis-jenis kuartil dan rumusnya. Berdasarkan pengertian kuartil di atas, maka dapat kita ketahui bahwa kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Oleh karena itu, terdapat 3 nilai kuartil yang membagi data tersebut. Nah, ada 3 jenis data kuartil. Yang pertama adalah kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, di situ dapat kalian lihat ada rumus-rumusnya. Jadi, langkah-langkah mencari 3 nilai kuartil data tunggal untuk jumlah data genap sebagai berikut. Carilah nilai yang menjadi nilai tengahnya, median atau Q2. Kemudian membagi data di sebelah kiri median menjadi 2 bagian yang sama dengan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Kemudian membagi data di sebelah kanan median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q2. Baik, yang terakhir ada ukuran variabilitas. Ukuran variabilitas diantaranya ada range, variance, dan standar deviasi. Yang pertama, range. Range atau disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data nilai yang terkecil. Fungsi range digunakan untuk mengembalikan deret bilangan bulat secara berurutan pada kisaran yang sudah ditentukan dari start sampai stop. Baik, lanjut yang ada variance. Variance adalah nilai numerik yang menggambarkan variabilitas pengamatan dari rata-rata aritmatika. Variance hanyalah rata-rata penyimpangan kuadrat. Variance digunakan untuk mengetahui seberapa jauh persebaran nilai hasil observasi terhadap rata-rata. Yang ketiga ada standar deviasi. Standar deviasi adalah nilai-nilai statistik yang dipakai guna menentukan seberapa dekat data mean atau rata-rata data tersebut. Semakin rendah nilai standar deviasi, maka semakin mendekati rata-rata. Sedangkan jika nilai standar deviasi semakin tinggi, artinya semakin lebar rentang variasi datanya. Baik, sekian video penjelasan dari kami mengenai data, distribusi frekuensi, tendensi sentral, dan ukuran variabilitas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.